kami di sini kelompok 4 akan melakukan sosialisasi untuk tanggap bencana. Dari tugas Pancasila kami mengambil di daerah Cipta Karya, tepatnya di Tabegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah. Kami ada tugas nih Bu. Tugasnya itu tentang sosialisasi tentang banjir. Nah, sebelumnya kami ingin menjelaskan nih banjir itu apa Bu? Banjir itu merupakan bencana alam yang dahsyat, bisa terjadi karena alam dan bisa terjadi karena ulah manusia. Penyebab banjir tuh ada 3 nih Bu. Pertama tuh ada pra, saat, dan satu lagi ada pasca. Ada lagi beda penjelasan ya. Nah nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini itu pra, saat, dan pasca itu penanggulangan. Jadi kalau pra itu ya kita jaga-jaga gitu kan, kayak dari keadaan sungai atau pas musim hujannya gitu, dari keadaan sungai, dari keadaan lingkungan gitu. Terus pas saat itu kita bisa kayak buat lokasi rumah kita yang biasanya masuk air mungkin kayak dapur atau kamar gitu kayak ditandai, terus kita bisa selamatin satu keluarga kayak gitu, kita selamatin dulu. Terus kalau memang kayak keadaannya udah nggak bisa ditahan lagi, kita mengungsi ke tempat yang udah disediakan kita mulai dari bersih-bersih dulu, kita bersihin dulu parabot-parabot atau barang-barang yang terkena banjir tadi agar terhindar dari kuman-kuman itu kan. Lalu biar banjir kayak bisa kita kurangi dari yang kemarin sering terjadi gitu, atau enggak kayak nggak sebesar kemarin sampai masuk rumah, mungkin kita bisa kayak contohnya gitu, misalnya sampah harus diambil selokan sering-sering kita yang harus peduli sama lingkungan kita sendiri. Itu sebetulnya sebagusnya dibuat sistem drainase, kayak pembuangan airnya itu kan ada tempat pari gitu. Kalau di sini sedang dibicarakan, belum lagi. Namanya bikin yang terus bisa ada selamanya lagi. Mana lagi kan saluran airnya tuh nggak tahu kemana mau diarahkan. Kami ada solusi dari kami. Pertama itu kita bisa melakukan gotong royong sama relawannya. sekitar. Ya, misalnya kayak membersihkan selokan, membuang sampah sembarangan, karena itu merupakan penyebabnya Bu. Kalau selokan itu dia kesumbat, nanti kan airnya bisa ngumpet gitu. Iya. Nah itu juga sih sebenarnya. Sebenarnya kan nggak harus membersihkan selokan juga ya, sebenarnya setiap rumah ini harus ada parit, jadi air yang mengalir itu pun masuk ke sana, tapi kalau nggak ada dia mengalir kemana kita kan nggak tahu juga. Sementara kalau di sini ada ini ya macam musyawarah atau pembersihan itu, orang hanya cuma bersih rumput doang, ngapa-ngapain sampah, tapi nggak ada yang niatnya untuk macam mana buat parit di antara rumah-rumah, jadi air itu mengalir kemana seharusnya. Sekeliling sekitar itu aja ya, yang terparit di sana ada untuk pembuangan. Kalau rumahnya tinggi ya tentu dia nggak kebanjiran, tapi kalau tiba di rumah yang rendah macam kayak nenek ini ya air itu menumpuk ke sana. Soalnya kalau yang lebat air itu ke tempat nenek semua. Tapi kalau misalnya diadakan parit sudah apa itu, jadi kan air mengalir baik rumah yang rendah atau enggak dia mengalir ke parit yang besar. Sekarang ini parit ini yang apa? Solusi untuk parit itu yang nggak ada di sini belum saya belum kepikiran. Iya, sebetulnya biar terakumulasi dia, kita tuh harus mengadakan pengendalian air hujan, kemana diarahkannya kan ke parit-parit yang tertutup. Sistem drainasenya ini yang nggak bisa. Tapi sampai sekarang memang kayak gini, nggak ada
baru paling kalau ada misalnya apa pembersihan gitu ya air rumput, sampah gitu saja. Kalau itu buat saluran air. Kalau soalnya lingkungan kita masing-masing sih terjaga sama kita ya kan. Jawabannya lingkungan yang rumah tangga kan. Oh di lingkungan itu anaknya kalau yang lautan lebat nenek rumah sini tengah ini lapak kena banjir itu masuk. Iya, kadang masuk rumah kadang ya di tepi jalan sudah rata. Kalau perma neneknya sebetis Kalau kalau jalan hujan. nggak jadi masalah. Karena setiap rumah itu dia nggak ada parit yang airnya. Karena tahu tuh ya. Kalau ada hujan lari sini ya kan. Kalau sini enggak. Nah, sini rendah dong. Oh, sini yang banjir rumah nenek. Nenek.